Yo, salam Passive Income ya. Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita dan di podcast kali ini saya ingin sharing mengenai market batubara hari ini ya, saham-saham batubara hari ini karena kalau kalau saya lihat hari ini saat IHSG merah ditutup merah 0,2 kalau nggak salah ya, 0,2 penurunannya, tapi saham-saham batubara hari ini sedang manggung. Sebenarnya hari ini saya pengen ngomongin mengenai saham MNC Group dan juga bank-bank digital yang naik gak karu-karuan kemarin ya. Cuman karena tiba-tiba hari ini saya lihat market dari saham-saham batubara sedang unjuk gigi, maka saya ingin bahas saja batubara di hari ini ya. Yang rencananya yang MNC Group besok ya. Maka pastikan nih teman-teman untuk selalu stay di podcast ini. Oke, jadi hari ini IHSG ditutup di level 0,2%, turun 0,2% ya di 6.095. Dan kalau kita lihat harga saham-saham batubara hari ini semua naik ya, dari Adaro, PTBA, ITMG, Indi, United Tractor, Harum, PTRO dan lainnya itu naik semua. Sebenarnya juga ada saham-saham komoditas yang lain juga naik, cuman naiknya tidak seheboh batubara hari ini ya. Nah, kalau bisa kita urutkan bahkan Adaro ya, saham batubara blue chip ini naiknya 9%. Ya, hampir 9% tertinggi karena jarang banget ya blue chip itu naik di atas saham-saham second liner gitu ya. Dan Adaro memimpin kenaikan saham batubaranya di mana harga sahamnya naik hampir 9%. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita yang belum masuk di saham batubara ini bisa ikut masuk atau sudah telat sebaiknya cari saham yang lain gitu. Oke. Jadi kalau misal teman-teman sudah pernah atau sudah baca buku dari Peter Lynch ya yang berjudul One Up on Wall Street, itu buku bagus banget teman-teman ya, silahkan teman-teman ikut baca. Saya beberapa kali sudah baca dan masih saya baca terus ya sampai sekarang karena memang itu buku bagus banget. Saham-saham batubara ini termasuk dalam kategori saham cyclical ya, alias saham cyclical ini artinya kinerjanya tidak konsisten ya. Jadi ada kalanya kinerja perusahaan ini bagus, tapi ada kalanya kinerja perusahaan ini jelek. Dan saat kinerja perusahaan ini jelek, biasanya harga sahamnya itu ikut turun ya. Oh iya, ngomong-ngomong ya mengenai saham-saham batubara ini, maka kita di sini bicara mengenai multi-bagger yang sehat ya, bukan multi-bagger yang gorengan. Ya, jadi kita bicara multi-bagger sehat, artinya kalau kita memiliki time horizon yang panjang, kita ingin tenang investasi, kita nggak ingin ikut berisiknya bursa setiap hari, ya kita cari yang sehat gitu ya. Kita beli, kita simpan. Kita bisa lakukan rutinitas pokok yang lain. Kita bisa ngantor dengan tenang, kita bisa berbisnis dengan tenang, ataupun melakukan apapun yang lain di luar bursa dengan tenang. Nah, itulah multi-bagger sehat. Dan kita bicara mengenai saham batubara sekarang. Oke, nah balik lagi ke tadi ya, tipe saham cyclical ya. Cyclical berarti kalau kita bicara saham cyclical ini adalah kita cari rebound. Ya, rebound dari kinerja perusahaan yang nanti akan diikuti dengan harga sahamnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya laporan keuangan kuartal 1 yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan ini yang saya sebutkan tadi, Adaro, PTBA, ITMG, Indi, yang menunjukkan kinerja yang luar biasa, yang menunjukkan lompatan kinerja sebenarnya hanya ITMG ya, yang lainnya sebenarnya masih belum. Cuman walaupun yang lainnya belum, tetapi secara kuartal on kuartal itu sudah menunjukkan perbaikan. Ya, artinya ya memang tumbuh karena tahun 2020 kemarin kalau kita flashback sedikit ya, Corona dimulai di bulan Maret, berarti di bulan Januari, Februari itu sebenarnya kondisi masih normal gitu. Maka nggak heran kalau kinerja di kuartal 1 2021 ini masih belum lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin. Nah, tetapi setelah Corona semua anjlok ya. Setelah Corona muncul, bulan April, Mei, Juni itu semua bisnis anjlok, hancur-hancuran. Baru kemudian di kuartal ketiga menjelang kuartal 4 tuh baru berangsur-angsur naik ya. Dan di
awal tahun 2021 ini sebenarnya sih belum normal, tapi sudah menunjukkan perbaikan. Khususnya di saham-saham komoditas ya. Mungkin teman-teman sudah baca mengenai super cycle ya, fenomena super cycle yang diawali dari kenaikan harga minyak bumi ya. Minyak bumi naik, harga minyak bumi naik, biasanya harga-harga komoditas yang lain juga akan ikut naik. Nah, ketika harga-harga komoditas ini naik, maka proyeksi dari saham-saham yang bergerak di bidang komoditas ini kemungkinan juga akan naik signifikan. Dan ketika kinerja sudah naik signifikan, euforia masuk, biasanya harga-harga saham ini akan rally. Ya, biasanya itu ya. Jadi seperti podcast kemarin ya. Kita bicara multi bagger yang sehat, maka itu harus ditunjukkan dari kinerja dulu. Ada lompatan kinerja. Setelah ada lompatan kinerja, biasanya sentimen masuk. Setelah sentimen masuk, ya sudah ketemu lompatan kinerja dan sentimen, akhirnya sahamnya terbang. Dan terbang ini enak gitu ya, maksudnya enak ini kita nggak perlu harus hari ini beli, besok jual, hari ini besoknya lagi beli, jual, dan sebagainya ya. Pusing, karena kalau kita bicara kinerja, maka kita bicara dengan investasi yang tenang. Tapi walaupun investasi tenang, potensi naiknya ini juga kenceng gitu. Itulah menariknya multi bagger sehat ya. Oke, sekarang kita masuk nih saham-saham batubara Adaro, PTBA, ITMG, Indi. Nah, apakah bagi kita yang belum masuk di saham ini telat untuk masuk? Menurut saya belum telat teman-teman ya. Menurut saya belum telat karena ini masih awal. Ya memang bisa jadi setelah hari ini naik ya, hari ini tanggal 11 Juni 2021 hari Jumat. Naik mungkin minggu depan akan ada koreksi yang nggak apa-apa, itu wajar. Tapi saya meyakini ya, saya sendiri meyakini karena saya juga punya saham batubara ya. Saya punya saham batubara, saya punya beberapa yang saya sebutkan tadi, ya makanya saya optimis juga gitu. Dan saya sendiri tipe investor yang tidak ingin ikut berisiknya di bursa, jadi ingin investasi dengan tenang ya, supaya ya saya kesehariannya bisa melakukan hal-hal yang lain. Nah, dan di sini saya optimis ya bahwa harga-harga saham batubara akan rally di tahun ini, dan bagi kita yang belum masuk, menurut saya harga sekarang masih murah. Ya, nah kita bicara mengenai siklus ya, saham-saham cyclical siklus. Nah, kita lihat nih, misalkan harga batubara yang sekarang. Ya, harga batubara sekarang sudah menembus level di atas $100 per metric ton. Berarti ini seperti kira-kira antara tahun 2016-17 kemarin kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Teman-teman bisa cek lagi historis harga batubara di sekitar tahun 2016-2017. Dan biasanya ketika harga batubara naik, kinerjanya juga akan naik, harga sahamnya akan naik, maka kita bisa ancang-ancang nih, kira-kira bisa sampai berapa harga-harga saham ini. Ya, bisa sampai berapa, maka kita lihat tahun 2017 dan 2018 kemarin. Ya, jadi kita cukup lihat saja 5 tahun belakang gitu ya, yang dimana harga batubara itu tertinggi di berapa dan harga sahamnya bisa sampai berapa. Itu paling simple untuk tipe-tipe saham cyclical seperti ini ya. Ya, jadi kita mulai dulu nih. Kita mulai dulu dari saham Adaro ya, yang hari ini memimpin kenaikannya dengan naik hampir 9%. Nah, harga saham Adaro saat ini masih hari ini ya, hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, harga saham Adaro ditutup di harga 1.315. Nah, 1.315 harga saham Adaro hari ini. Dan kalau kita lihat historisnya sekitar tahun 2018 awal dan akhir tahun 2017, di mana itu adalah harga tertinggi Adaro di 5 tahun terakhir. Saat itu harga saham Adaro sempat menyentuh angka 2.600. Ya, 2.600. Jadi masih ada potensi kenaikan 100% dari harga sekarang. Jadi menurut saya itu yang bisa jadikan acuan untuk Adaro. Kira-kira naiknya sampai bisa ya 2000, menurut saya optimis bisa sampai ya.
Kemudian itu Adaro ya. Jadi Adaro menurut saya pribadi ada potensi kenaikan sampai 100% lagi. Nah, kemudian yang kedua, PTBA. Nah, PTBA hari ini naik sekitar 4% ya. 4% ditutup di harga sorry sebentar. Oke, untuk PTBA ditutup di harga 2290 ya, naik 4%. Naik 90 poin. Nah, kalau kita lihat flashback ke belakang tahun 2017 dan 2018 kemarin, harga saham PTBA saat puncak harga batu bara saat itu pernah dihargai di 4.800. Ya, jadi kurang lebih ya juga hampir 100% juga dari harga sekarang ya. Itu untuk PTBA. PTBA di tahun 2018 kemarin sempat menyentuh angka 4.800. Ya menurut saya masuk di PTBA sekarang juga masih worth it ya. Kemudian yang ketiga yaitu saham ITMG. Nah, ITMG ini yang laporan keuangan kuartal satunya paling moncer ya. Benar-benar naik signifikan dari laba bersihnya naik signifikan. Nah, kita juga akan lihat tahun 2018 ya, 2017 2018 kemarin. Ya, 2018 kemarin ITMG pernah di harga 32.000. Artinya kalau sekarang harga ITMG ditutup di harga 14.900, masih ada potensi naik 100% lagi dari harga sekarang. Ya, jadi itu yang saya yakini ya. Itu ITMG ya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu saham Indika Energi ya, Indi. Nah, Indi hari ini ditutup di harga 1.420, naik 7% ya, atau naik 95 poin. Nah, Indi ini menariknya ini yang paling tinggi. Kalau kita lihat di awal tahun 2018 harga saham Indi pernah menyentuh angka 4.400. Ya, 4.400. Jadi sekitar 100% lebih ya dari harga sekarang ya, sekitar kalau Indi 1.400 dua kalinya 2.800, masih ada 200% lagi kira-kira ya. Nah, ini kalau kita lihat 4 saham ini, maka potensi kenaikan yang paling tinggi memang di saham Indi. Nah, kok bisa saham Indi itu memiliki memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada 3 saham tadi? Karena Indi sebenarnya bukan hanya cyclical, tapi juga turnaround ya. Turnaround itu seperti ini maksudnya. Indi dibandingkan dengan 3 saham yang saya sebutkan tadi, kinerjanya yang paling jelek. Kenapa? Karena selalu rugi, hutangnya besar dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Indika Energi ini dari rugi menjadi laba, nah disitulah yang dikatakan turnaround ya, perusahaan turnaround. Jadi dari benar-benar perusahaan yang bobrok tiba-tiba langsung naik signifikan, langsung kinerjanya berbalik arah, menjadi sangat bagus, ada lompatan yang luar biasa. Itulah yang menjadi turnaround. Dan di situ biasanya kenaikan harga sahamnya sangat besar gitu. Dengan catatan ya, benar-benar kejadian turnaround-nya, artinya benar-benar nanti bisa menghasilkan laba bersih yang signifikan. Karena kalau kita lihat Indi di kuartal 1 2021 ini masih mencatatkan kinerja yang negatif ya, masih rugi. Nah, jadi maksud saya seperti ini teman-teman sekalian. Potensi-potensi yang saya jelaskan tadi kemungkinan besar akan terjadi jika memang kinerja perusahaan sesuai harapan. Artinya sesuai harapan seperti ini. Benar-benar nanti ketika laporan keuangan kuartal 2 ini muncul dan sesuai ekspektasi, artinya kinerjanya bagus, kinerjanya ada lompatan dan signifikan, maka itu bisa menjadi acuan gitu. Ya artinya ya walaupun belum lambat untuk masuk sekarang, belum terlambat untuk masuk sekarang, ya tetap kita pantau kinerjanya. Cuman menariknya teman-teman sekalian ya, menariknya untuk kita memantau kinerja dari perusahaan ini tidak perlu harian.
Ya artinya kalau misalkan hari ini sudah naik signifikan, biasanya besok-besok ya akan ada koreksi gitu. Dan ketika ada koreksi ya buat saya nggak masalah gitu. Masa naik terus kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin harga saham itu naik terus. Pasti akan ada fase turun. Ya, dan itu nggak apa-apa, wajar. Cuman yang paling penting adalah di kinerjanya. Ketika kinerjanya benar-benar terjadi lompatan yang signifikan dalam jangka panjang, itu tetap akan naik gitu. Insya Allah tetap akan naik. Ya, maka perlu kita perhatikan, perlu kita pantau kinerjanya. Dan memantau kinerja ini nggak lama kok teman-teman sekalian ya. Hanya 3 bulan sekali saja gitu setelah laporan keuangan terbaru keluar. Ya, jadi nggak perlu tiap hari tapi cukup 3 bulan sekali saja. Jadi artinya ketika kita punya kesibukan yang lain, ketika kita misalkan masih ngantor, masih punya bisnis yang lain di luar market, ya tetap kita bisa jalankan rutinitas kita yang lain dengan tenang sambil menunggu nanti laporan keuangan terbaru keluar, kita cek lagi. Oh, masih sesuai track ya, masih sesuai ekspektasi, ya sudah di hold saja gitu. Ya, nah, oke ya, itu teman-teman sekalian mungkin yang saya ingin cerita di podcast kali ini ya, tentang saham batubara, karena akhirnya saham batubara ini mulai unjuk gigi dan saya yakin ini baru permulaannya. Ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai ya. Jangan lupa ya kunjungi website saya perwita.com. Di situ saya nulis blog ya, di situ nulis blog. Teman-teman bisa juga follow Instagram saya Erosi Perwita. Teman-teman bisa kalau mau diskusi dengan saya bisa DM di situ ya. Nanti akan itu akun punya saya sendiri, jadi akan saya jawab sendiri ya. Oke, terima kasih dan tunggu episode selanjutnya. Salam Passive Income.